Mau ada yang mau langsung praktek, boleh banget soalnya ini juga sebenarnya lebih ke untuk beginner sih, ya. Jadi, oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin join di demo workshop aku ya. Jadi ini aku cuman, ya demo aja, aku cuman pengen ngetes, skill kemampuan ngajarinku tuh sampai mana ya. Sebelumnya kenalin dulu namaku Edward ya, dan kalau buat teman-teman ada yang belum follow Instagram aku, silakan boleh di-follow dulu ya, atau mau lihat-lihat aja juga nggak apa-apa. Nah terus, sebelumnya ya, ini ada beberapa karyaku ya, ini aku share aja di voice chat, pilihin aja ya beberapa. Nah terus step pertama yang dilakuin itu kita langsung bikin aja ya artboard-nya ya. Jadi biasanya ya aku bikinnya itu di A4, terus keseringannya sih landscape ya, landscape, terus ininya piksel aja, terus color mode-nya RGB aja. Kalau untuk kebutuhan layar, kalau untuk cuman di-posting di Instagram atau pokoknya untuk dilihat di layar doang itu biasanya RGB. Kalau untuk di-print baru CMYK. Kalau udah klik aja oke, ya ini software-nya pakai Adobe Illustrator ya, aku pakainya yang CC15. Nah, kalau misalnya kalian CS6 ya nggak apa-apa sih, cuman kurang maksimal aja karena ada fitur-fitur yang nggak ada di CS6 itu loh. Nah, sebelumnya ya, biasanya step pertama yang aku lakuin itu cari referensi dulu, aku biasanya gambarnya langsung gitu loh. Nah, biasanya aku cari referensi di Pinterest aja atau di Instagram juga bisa, dimanapun bisa. Nah, untuk keyword-nya sendiri biasanya, mmm, jadi aku bisa tentuin dulu, aku mau gambar apa gitu. Misalnya kalau mau hutan ya tinggal ketik aja gini, forest, slide design, illustration. Nah, mungkin, ada juga beberapa yang belum tahu cara searching-nya di Pinterest ya. Jadi, kalian cari aja yang kalian suka dan yang paling relevan ya. Misalnya ini nih. Nah, ini ya udah di open new tab aja, terus cari yang lain juga, ini terus nah ini terus nanti biasanya nyarinya tuh di sini. Nah, nanti keluar yang mirip-mirip kayak gini. Nah, ini aku nah, terus kalian perhatiin ya di sini, untuk flat design itu sebenarnya bentuknya tuh sama-sama aja ya. Maksudnya nggak ada objek yang kompleks banget dan beda banget. Kalian perhatiin ya gunung ya paling cuman segitiga doang, pohon juga segitiga, terus bulet gitu. Ini aku coba copy ya di AI, aku masukin dulu aja biar enak lihatnya. Nah, kalau untuk flat design sendiri aku jujur aja aku jarang bikin sketsa ya, karena, lebih enak untuk langsung dibikin di AI-nya langsung. Nah, ini kalian perhatiin di sini kan, terus di airnya juga ini loh bentuknya, ini tuh bentuk yang pasti ada di flat design. Ini bisa untuk air, bisa untuk tanah ya, terus juga ininya juga gini, apa, gunung, terus awannya juga sama aja sebenarnya bentuknya, gitu-gitu aja bentuknya.
Nah, di sini kan nah ini juga sama kan, nih, eee, terus kalau udah nyari referensi ya, terus biasanya langsung aja, jangan lupa dipisah layernya, biasanya aku ini, referensi, outline, terus color palette. Nah, tapi ini biasanya agak terakhir gitu. Kalau misalnya kecepatan bilang aja ya. Terus kalau udah ya, nah ini kalian bisa langsung aja bikin ya. Yang pertama itu kalian bikin aja asetnya dulu, ya jadi kalau untuk apa, bikin komposisinya terakhir aja. Nah kalian bikin asetnya dulu, misalnya pohon dulu ya. Pohon ya udah tinggal bikin aja pakai ini Polygon, terus klik di artboard-nya sekali, klik kiri, nah terus slash-nya tinggal pilih 3 aja. Nah ini Nah, terus kalau mau ngecilin ya udah tinggal gepengin dua-duanya, 2 sisi pakai Alt, klik kiri tahan terus di-drag aja. Nah, terus bikin batangnya ya pakai rectangle aja. Nah, oh ya, ini perlu kalian perhatiin juga ya, pas aku geser kotak tadi kan, nah ini kan dia nge-lock ya, ada ijo-ijonya itu. Nah, itu smart guides, mungkin ada dari kalian yang belum aktif ya smart guides-nya. Nah, itu di menu bentar, aduh. Nah, di sini nih, di menu view ya, di atas, view terus ke bawah sini, nah ini smart guys-nya diaktifin dulu, sama snap to point. Karena itu penting banget buat bikin gini flat design, karena semua serba presisi gitu Kak di sini, di flat design itu. Nah, terus ini pohon yang biasa, kalau mau pohon cemara gitu bisa juga, pakai segitiga ini juga bisa. Tinggal main duplikat aja. Duplikatnya pakai Alt, nah nanti sampai muncul tandanya kursornya double gini, terus di-drag. Kalau mau sejajar pakai Shift, kalau ngecilin sejajar juga pakai Shift. Nah, biasanya aku gini kalau bikin pohon cemara ya, tinggal duplikat aja ke bawah, terus yang bawah lebih gede gitu, terus lebih lebar. Nah, ini tinggal disesuaikan aja sih. Nah, terus gini juga iya. Nah, terus ini aku sekali lagi deh. Kalau ngelebarin semua sisi pakai Shift sama Alt ya. Nah ini. Nah terus kalau udah, ini select semuanya ya. Select semua terus ke Pathfinder ya. Kalau belum ada kalian ke menu window, terus kalian bisa aja ke Pathfinder, bisa langsung aja ke ini. Nah nanti muncul di sini, ini aku settingan layar basic-nya kayak gini, ya. Nah terus klik yang ini Unite nih, ini kalau nggak kelihatan aku taruh sini deh. Nah nah yang ini ya, Unite. Nah, dah nyatu kan. Nah, terus, eee, ini sebenarnya lebih ke suka-suka kalian ya, maksudnya suka yang ujungnya lincip atau yang rounded, karena ada 2. Aku undo, terus aku duplikat dulu ya buat backup-an. Jadi di unite, nah ini yang opsi 1.
Yang kalau yang opsi 2 ini kalian bisa select ini terus pakai direct selection tool. Di sini nih tombolnya A, ya kalau selection tool tuh V. Terus klik aja ujung yang ini sama ini, yang bawah ini. Nah, terus dilengkungin gini. Nah, harusnya dari awal sih, tapi nggak apa-apa gini aja. Karena objeknya cuma dikit, ya kita giniin satu-satu nggak apa-apa. Kalau mau cepet ya tinggal bikin satu terus diduplikat aja sih. Nah, terus kalau udah sama tinggal di unite aja ya. Nah, biasanya juga, eee, aku kasih layer aset di sini. Nah, ini untuk backup-an aja kalau misalnya nanti objeknya kurang serg gitu. Jadi tetap harus selalu nyimpen kalau aku. Ya, terus kalau udah pokoknya kalian bikin aja semua dulu asetnya ya. Pokoknya ini batangnya belum. Di grup Ctrl G ya. Nah, terus sekarang kita bikin ini deh, semak-semaknya ya. Nah, ini kan ini pokoknya kalian perhatiin aja, eee, bentuknya ya dari referensinya. Kelihatan kok, karena kan ini cuma simpel ya. Nah, ini semak-semak berarti, kalau bikin pakai pen tool kan nggak mungkin ya. Masa harus gini set, nah ini kan kelama terus ini belum melencong-melencong gini kan jelek ya. Nah, cara gampangnya gini, kalian bikin pakai ellipse tool ya. Ellipse tool, terus ya udah kalian tinggal bikin aja lingkaran. Nah, ini pakai shift ya. Jadi klik kiri, shift, tahan, shift-nya tahan, terus kalau udah klik kirinya dulu yang dilepas. Nah, terus, biasanya juga aku bikin kotak. Nah, ini kotak fungsinya buat apa? Ini untuk motong motong lingkarannya jadi setengah gitu. Nah, terus ini juga buat preview biar bisa langsung kelihatan ya. Nah, taruhnya di pas tengah-tengah lingkarannya gitu. Nah, terus kalau udah ini duplikat aja, terus tinggal digedein gini. Nah, ini tinggal variasi kalian mau gimana, bebas. Biasanya aku bikin banyak sih, nggak cuman satu aja gitu. Nah, gini biasanya aku duplikat, terus sini bikin lebih kecil gitu. Bikin yang gini, yang sedengan, sininya 3 gini. Nah, ini tinggal disesuaiin aja. Biasanya aku bikinnya itu 2 atau 3 gitu. Biasanya 3 sih, ya 2 atau 3. Pokoknya setiap objek ya kayak misalnya semak-semak, terus pohon, nah itu misalnya gunung juga, nah itu biasanya cuman 2 atau 3 aja. Terus nanti kan tinggal diduplikat-duplikat terus, apa, tinggal disesuaiin aja komposisinya. Fahri nanya, "Itu kalau transform bisa repeat transform nggak?" Repeat transform tuh gimana? Aku nggak tahu Halo, Photoshop. halo, halo. Yo, Maksudnya kayak misalnya udah ditransform di saya nge-transformnya geser gitu ke kanan terus ya. pengen copy paste lagi terus geser kanannya pengen sama gitu loh jaraknya Oh, atau kayak misalnya bisa. habis nge-scale-nya jaraknya
ukuran scale-nya pengen sama juga gitu, terus di copy paste. Kalau nge-scale ukuran sama, kayaknya nggak bisa. Tapi kalau duplikat di jarak yang sama Oke, bisa. Ada 2 caranya. Nih, satunya itu ini pakai Alt biasa ya, Alt terus Shift. Nah, ini gini kan. Ini terus Ctrl D, pencet aja Ctrl D. Nah, bisa gini. oke. Nah, terus yang cara lainnya bisa kalian kalau misalnya objeknya banyak nih ya kan, ini tinggal copy aja dari ujung ke ujung, jadi cuman 2, terus Oh, bisa pencet gitu. Shift ya, Shift terus kalau udah kalian ke menu objek, terus pakai blend, namanya blend ya. Terus ini make, nah langsung. Terus kalau mau ngatur jumlahnya, ini bisa, terus ke blend option ya sama, objek, blend, blend option. Nah di sini, terus ini klik preview jangan lupa, terus pilih yang specified steps. Nah ini kalian bisa atur aja jumlahnya. Nah jadi ini enak banget sih untuk kalau duplikat banyak objek gitu. Jadi jaraknya ini udah otomatis dia ngaturnya, tuh kan. Nah gini. Nah terus kalau udah ya, nah ini kan nah ini walaupun aku ngeklik yang tengah nih tetap kegeser semua kan. Nah ini jangan lupa di-expand ke menu objek lagi terus klik expand. Nah terus ini langsung bentar, ini kalau bentar, kalau di OK takutnya dia jadi stroke, oh enggak. Nah terus kalau udah di-ungroup, Ctrl Shift G. Nah ini kalau mau ngedit-ngedit. Nah jadi makanya aku bilang dari awal kan, apa, harus bikin semua asetnya dulu, karena di flat design tuh cuman copy paste. Jadi, bikin aset sampai selesai pokoknya, sampai diwarna, sampai shading, sampai lighting, nah itu, ya begitulah untuk duplikatnya ya. Terus, nah ini tinggal di-unite aja, unite, udah select semua terus potong, potongnya pakai yang trim, kok hilang? Bentar. Nah, trim, terus ungroup, terus ini dihapus. Yang kotak tadi dihapus. Nah, ini udah jadi semak-semaknya. Tapi aku giniin aja dulu. Terus kita bikin ininya deh, gunung. Gunung gampang sih, gini aja sih gunung. Nah, ini tinggal dilebarin gini. Nah, kalau udah ya, ini bisa ditata dulu. Terus aku pakai ruler ya, untuk ngasih garis gitu. Pencet Ctrl R, ya atau di sini window terus cari aja ruler gitu, warna ruler R, ya itu pokoknya. Pokoknya pakai ruler gitu. Nah terus ditata satu aja, oh ya di view, ya ini. Nah ini ruler. Terus ke selection, bentar ini aku agak lupa untuk ininya. Nah gini, jadi kalian tata aja salah satu ya, disejajarin sama ini rulernya, terus kalau udah select aja semuanya, terus ke menu yang di atas ini ya, yang ada banyak ini, terus yang align-nya ini kan awalnya artboard ya, diganti ke line to selection.
Nah, kalau udah klik yang ini, yang vertical align bottom ini. Nah, dia langsung otomatis sejajar. Nah, ini kalian bisa langsung warnain aja sih kalau udah gini. Ini aku objeknya segini aja ya, simpel aja. Oh, kalau mau apa, nge-lock rulernya ya, pakai ini, mana ya, aku hafal shortcut-nya doang ya, nggak hafal nggak hafal menunya. Pokoknya pakai kontrol, alt, titik koma, sebelahnya L ya. Nah ini, apa, guide-nya nge-lock, nggak bisa digeser-geser, jadi nggak ganggu. Terus kalau udah, warnain aja. Untuk warna ya biasanya aku bisa cari di Pinterest atau di Instagram. Biasanya aku di Instagram sih, karena aku udah punya, ilustrator yang panutan lah istilahnya. Namanya ini, Alex Pasquarella, karena yang pertama dia flat design juga dan selain flat design juga dia warnanya itu bagus-bagus gitu loh. Nah ini soft banget ya warnanya. Nah makanya aku ambil ambil ini aja deh. Nah ini nggak apa-apa ya ngambil warna itu boleh-boleh aja, asal konsep sama komposisinya beda, jangan disamain lah. Kalau cuman ngambil warna nggak masalah. Nah, terus kalau biar lebih rapi, kita clipping mesh aja, kita bikin pakai kotak, karena di AI nggak ada crop ya, adanya ini, trim gini, tapi ini nggak bisa kalau untuk foto. Jadi bikin kotak, terus select dua-duanya, kalau udah klik kanan, make clipping mesh. Emang agak sedih AI nggak ada crop. Ini asetnya aku matiin dulu, terus nah ini bikin paletnya, oh ya masukin ke ref ya, jangan jangan lupa. Di-lock aja biar nggak geser-geser, terus bikin kotak ya, bikin kotak, bikin aja banyak gitu, 10 atau berapa gitu. Nah ini tinggal diduplikat aja. Nah ini untuk nge-pick color palette-nya, untuk nge-pick warnanya. Nah terus kalau udah, kita ambilin satu-satu pakai eye drop tool. Eye drop tool tuh shortcut-nya I ya. Nah di sini menunya, bagian kiri di sini. Nah terus ini udah ikonnya udah gini tinggal di eye drop aja. Tapi agak, apa ya, hati-hati ya kalau nge-pick warna ya, karena ada beberapa, bukan beberapa sih, banyak referensi kayak di Pinterest terutama, itu yang low quality kan gambarnya. Jadi dia sampai kotak-kotak gitu loh. Nah, kayak ini sama ini kan dia bedakan. Nih, kalian lihat di sebelah kiri ya. Sini, sini, sini. Nah, beda kan. Padahal ini sebenarnya kalau vektor kan dia cuman 2 warna ya. Nah, itu lebih hati-hati aja, mungkin bisa di-zoom-zoom gitu. Udah deh, ini tinggal ambil aja. Nah, tapi biasanya ya aku kalau bikin gini, flat design, nggak cuman nyiapin satu satu apa, color palette aja. Karena kalau cuman satu satu dari satu artwork orang gitu misalnya, itu biasanya pas diaplikasikan kadang ya, itu nggak cocok gitu loh warnanya. Nah, jadi harus antisipasi gitu, nyiapin lebih banyak warna.
ini untuk langitnya, nah gini aja, terus semak-semaknya, nah untuk sekarang nah ini agak ribet ya, jadi bisa lebih diperhatiin di layering-nya terutama. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini kan ada yang lebih warnanya lebih gelap, terus ada yang lebih terang, belakangnya lebih terang lagi ya. Nah itu kalau di ilustrasi itu nyebutnya, foreground, midground, sama background ya. Nah ini harus kalian bedain. Ini kalian bikin aja 3 gitu. Foreground itu untuk yang paling depan, midground itu untuk yang tengah, background itu untuk yang belakang. Nah ini aku jelasin dikit, biar nggak bingung. Nah, bias me menurut teorinya ya, kita dari dunia nyata aja. Objek yang semakin dekat dengan kita itu pasti, eee, lebih besar ya, dan warnanya lebih gelap, ya. Ini kalian bisa lihat. Di sini tuh nah ini tuh yang pohon yang ini nih, ini foreground-nya, ya. Terus yang tengah sana, itu midground-nya. Kan kalian bisa lihat ya perbedaan warnanya, ya kan. Sini sama sini aja beda ya kan. Nah terus masih ada background lagi. Di sana, terus satu lagi di sana. Nah, sama langit. Langit juga biasanya belakang. Kalau ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 layer ini. Jadi foreground-nya 1, midground-nya 3, background-nya 2. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman. Paham kan? Paham nggak? Ya, anggap aja paham. Terus, oke, bagus, nice nice kalau paham. Nah, terus kita bisa langsung warnain aja. Kita aku mau semak-semaknya di foreground aja. Bu bu Ikat, pindah ke sini. Terus yang ini aku kasih midground aja. Nah, gini aja. Terus ini background. Nah, jadi di-cut-cut aja, dipindah-pindahin. Iya, nanti nah itu kata Widya, aku takjub. Dalam masing-masing midground dan background bisa terdiri dari beberapa layer. Ya, nanti aku kasih lihat, apa, project aku yang sebelumnya yang pernah aku kerjain. Itu, layernya bejibun. Oh ya, konsepnya kalau di AI agak beda ya layering-nya. Jadi di AI itu layernya itu lebih grup gitu loh. Kalau di Photoshop kan, eee, 1 layer itu bisa gambarnya bisa banyak ya. Tapi kalau ini, kayak bikin layer itu udah grup gitu loh. Nah, kira-kira gitu. Terus ini kita bikin aja. Nah, untuk bikin apa, shading ataupun lighting-nya ini cukup mudah ya, cukup simpel. Jadi ini kalian bisa duplikat aja, cuman duplikat sebenarnya. Nah, ini
kalian tentuin dulu arah cahayanya, aku dari sini aja deh, ya. Nah, kalau dari sini kan otomatis yang kanan yang gelap ya, yang sini gelap 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 gelap, terus nanti yang kiri terang, ya. Nah, terus tinggal duplikat aja ke kiri ya, pakai Alt sama Shift jangan lupa. Terus nah ini kira-kira kalian sambil lihat, guide-nya itu yang pink-pink itu, ya, nanti potongnya di sini. Nah, kalau misalnya objek kalian gelap, terus guide-nya gelap juga, ini bisa diganti di sini, nah di double klik aja di layarnya, di bagian preview layarnya ini yang kotak kecil nih. Nah, ini tinggal diganti aja mau apa, sesuaiin aja sama objek kalian, harus kontras, karena kalau nggak kontras ya nggak kelihatan. Kalau udah langsung oke aja. Nah, terus kalau udah ya, select dua-duanya, terus kalian shape builder, pakai shape builder tool ya, pencet Shift M ya, di sini ya, Shift M. Ini aku ganti shortcut-nya, jangan ngikut ini. Tapi aku masih ingat yang dulu, yang basic-nya dari AI. Ya, terus kalau udah, kita buang yang luarnya ya. Sebenarnya bisa langsung, kalau mau langsung tinggal di fill sama outline-nya dikosongin, terus select, oh, sik sik, lupa sorry. Gini aja, pokoknya kita potong terus ini tinggal dibuang ya. Nah, ini udah misah, ini tinggal dihapus. Nah, terus ini kita warnain lebih terang, mana ini ya. Nah, gini. Nah, ini udah jadi shading, enak banget kan? Terus kalau untuk lighting-nya sama, tinggal diduplikat aja ke kiri gini. Nah, terus kita select yang ini, ya kita potong, kita buang yang ini. Tas. Nah nah ini kita delete. Bentar ini ke bawah ini. Nah nah ini, jadi deh. Terus ya udah tinggal diulang aja sebenarnya. Terus ini juga sama, tinggal diduplikat aja, ya. Nah ini juga sama. Nah ini tinggal di eyedrop. Jadi semaknya udah, terus yang ini pohon. Nah ini kan tadi aku grup ya, jadi aku grup biar ya biar nggak lepas, yang pertama itu, terus yang kedua biar gampang diedit untuk masuk isolate mode. Isolate mode-nya itu tinggal di double klik aja. Nah, kalau udah masuk isolate mode kalian hanya bisa fokus yang kalian, objek yang masuk isolate mode aja, yang di luar nggak bisa. Ini aku select, ini nggak bisa ya, mau aku edit juga nggak bisa, berarti cuman bisa ngedit yang ini. Nah, terus kalau udah sama tinggal dibikin aja shading-nya ini. Nah ini, pokoknya yang bagian luarnya, yang lebihnya itu dibuang. Tinggal select sini, terus tinggal eyedrop aja sama. Nah ini, terus yang ini juga sama, diginiin aja, potong, buang. Select-nya jangan select semua ya, select 2 aja, 2 objek yang bersinggungan, yang kalian mau bentuk. Kan dari guide-nya ini kan. Nah, ini, berarti kan yang dibentuk sini kan. Nah, berarti ini yang di-select yang ini aja. Yang belakang yang ijo tua nggak usah.
ini, terus drop lagi. Nah, ini. Ini buang aja. Oh ya, untuk batangnya belum. Batangnya biasanya aku kasihnya lebih gelap sih. Nah, kalau misalnya nggak ada warnanya, bisa bikin aja. Nah, untuk bikin warnanya bisa double klik, banyak cara sih sebenarnya. Tapi aku kasih tahu yang ini aja deh, yang paling gampang. Double klik, terus ini kan warnanya udah bagus ya. Nah, ini kalau udah bagus, ini titiknya di sini jangan dirubah-rubah, jangan ke kiri, jangan ke kanan, ya. Kalau cuman mau lebih gelap atau lebih terang, ya, ini tinggal diklik aja ke bawah, ya, sejajar kalau bisa. Nah, gini. Nah, karena kalau dirubah-rubah, nanti pasti jadi beda tone warnanya. Kalau ke kanan kan dia lebih saturation ya, jadi lebih, kenceng gitu warnanya. Kalau ke kiri kan lebih ke abu-abuan gitulah. Nah, gitu aja sih intinya, terus udah tinggal bikin aja bayangannya, kayaknya gini aja. Nah, kalau udah keluar dari isolate mode, tinggal pencet escape atau double klik aja di luar. Nah, terus yang ini juga sama, kita masuk isolate mode lagi. Nah, ini tinggal main duplikat-duplikat aja sebenarnya, ya. Kalau kurang suka sama bentuknya, ya tinggal dibikin yang lain aja. Bisa gini juga bisa. Ini harus ditata lagi layarnya. Oh ya, untuk naikin atau ke bawahin layarnya, daripada harus ngeklik-ngeklik, tapi kalau kalian lebih suka ngeklik ya silahkan. Tapi kalau aku lebih suka pakai keyboard ya. Tombolnya itu kontrol kurung siku, yang kalau yang kurung siku kanan itu ke atas ya, naikin ya. Kalau yang kurung siku bawah itu kurung siku yang kiri itu ke bawah, sorry. Nah, kalau mau langsung kontrol shift kurung siku. Nah, itu langsung ke atas dia. Ya tiap orang beda-beda sih, sukanya yang mana. Ini malah jadi gini malah bingung aku. Bentar. Nah, untuk apa, untuk ngedit warna ya, misalnya ini kan ke grup ya, aku nggak bisa select yang ini, nggak bisa kalau mau ngerubah warna ini, kan ribet ya kalau misalnya harus masuk isolate mode lagi, terus harus ngeklik sini baru bisa ganti warna. Nah, ini bisa langsung diedit sebenarnya pakai direct selection tool, ya. Kalian tinggal klik aja di sini. Nah, ini udah otomatis ke-select. Nah, ini kalian bisa langsung ganti warnanya. Nah, gini. Jadi kalian nggak perlu masuk isolate mode lagi, walaupun ini ke grup. Nah, terus kan ini udah ya, terus gunungnya belum nih.
Kalau gunungnya biasanya aku tinggal gini aja sih, dipakai garis tengah gini, terus dipotong gini. Nah, gini aja sih. Terus tambahin ini, nah gini misalnya. Jadi deh. Eh, belum ke grup. Pindahin ke kita bikin background ini. Oh iya, sorry sorry sorry. Maaf maaf maaf. Aku lupa tadi ngasih tahunya. Bentar. Jadi layering-nya ya, sorry ini ketinggalan. Untuk yang foreground ya, foreground itu harusnya yang paling atas ya. Ini kita switch dulu. Nah, terus baru midground. Nah, terus baru background, nah gitu. Jadi biar nggak numpuk. Nah, ini baru bener. Pantes kok malah nutupin semuanya selayar dong. Nah, gini aja. Kalau kurang sesuai ya tinggal disesuaiin aja bentuknya. Nah, kalau keluar keluar nanti kalau diekspor jadi JPEG ya, ini yang kelihatan ya cuman yang di artboard-nya aja. Tapi kalau nggak suka, ya tinggal dikecilin aja. Nah, terus ini bisa untuk tengahin juga, langsung ditengahin bisa, jadi nggak usah manual. Ganti, ininya diganti ke align to artboard, kalau udah di ini yang kalau ini horizontal, kalau ini vertikal ya. Nah, kalau vertikal nanti gini, pokoknya kalau klik dua-duanya dia pas banget di tengah. Kalau cuman mau geser tengah aja pakai yang horizontal. Nah, ini tinggal disesuaiin aja ukurannya. Wah, tuh ada yang belum ke grup lagi. Nah, kita masuk isolate mode lagi. Nah, kalau ini ya, yang ini isolate modenya ini untuk yang di layer ini aja gitu. Jadi kalau misalnya objeknya banyak nih ya kan, terus ini belum ke grup, kan nggak mungkin aku harus gimana ini caranya? Masa harus select satu-satu, terus di grup, terus masuk isolate mode kan kelamaan ya. Ya, ini bisa langsung aja di sini, klik yang ini, terus enter isolation mode. Nah ini, oh, ngegroup, jangan lupa di grup. Nah, ke grup deh, aman. Nah, terus di sini tinggal main ini aja, besar kecil. Nah, terus sama posisi. Ya ini, sorry ya kalau misalnya hasilnya kurang bagus, karena masih awal-awal sih sebenarnya. Nanti bisa diedit lagi warna, kalau masalah warna nanti aku ada shortcut-nya, gampang pokoknya. Ini terlalu besar ini ya.
semak-semak yang kecil aja. Nah, terus ini juga tinggal diduplikat. Nah, untuk apa, duplikatnya ya kayak proporsinya itu biar seimbang ya, biasanya aku mainnya pakai ya perbandingan, ya dikira-kira aja sebenarnya bisa sih, ya. Jadi ini contohnya gini ya, ini let's say 20%, 20, 40, 60. Nah, kalau cuman gini doang kan bosen ya. Nah, terus biasanya di sebelahnya nih aku kasih yang ini 60, terus, eee, bisa kasih yang 80 lagi. Nah, terus kalau udah gini set, biasanya aku langsung turunin lagi nih, turunin ke 20. Nah, gini. Nah, ini sambil ngelihat referensi. Ini kita penuhin aja di sini kan. Nah, ini juga nanti masih bisa dihapus-hapus kalau nggak kurang sesuai gitu. Nah, ini kan agak nggak kelihatan ya pohonnya ya. Nah, ini bisa diedit aja, panjangin aja batangnya. Ini pakai direct selection tool. Nah, seleksi ini terus tinggal ditarik gini. Nah, ini sebenarnya tinggal main kombinasi aja sih antara foreground sama midground-nya biar nggak nggak terlalu penuh gini kan. Ini kan kalau ini kurang balance ya, terlalu berat di foreground-nya, kurang kurang seimbang lah pokoknya. Tapi menurutku, komposisinya udah lumayan sih, udah lumayan. Ini mungkin aku pindahin aja ini ke ini kan midground yang sini, aku mau taruh di belakang sini. Nah, ini tinggal bikin layer baru aja. Biasanya aku gini aja sih, midground 2 gitu. Nah, diseling-seling selang-seling gitu. Nah, terus, untuk warnanya tinggal ganti aja. Nah, ini nih, kalau misalnya gini aja, objeknya banyak gini.
ini kan nggak mungkin ya kita ganti satu-satu gitu, yang ini ganti misalnya gini, terus ini eye drop kelamaan kelamaan. Jadi cara gampangnya gini, ini kan ke grup ya, jangan lupa select kalau untuk cuman select satu, apa, bagian atau satu objek aja ya, klik salah satu terus, eee, kalau udah ke-select, menu select, terus same fill color. Kalau udah, ini kalian tinggal eye drop aja, entar ini aku ganti ijo ini deh, ijo ini tapi yang agak terang gitu. Nah, ini, langsung keganti kan semuanya? Bentar, ini sama nggak warnanya? Oh, sama ya. Berarti yang sini. Nah, terus yang ini juga tinggal di warna aja. Nah, biasanya soalnya aku sering kekurangan warna gitu loh. Ya nggak bisa, apa, ngikut referensi 100% sih, warna biasanya tetap nambah-nambahin warna sendiri gitu. Nah, untuk background ini kita 2 lapis saja, lighting sama yang warna base aja. Ini terlalu berat sih sebenarnya warnanya. Bentar. Mmm, nah kalau terlalu kuat bisa diulang atau digeser lebih ke kiri. Karena kalau, apa, semakin gelap itu biasanya semakin kuat warnanya, jadi harus agak geser ke kiri kalau mau pastel ya. Gini aja dah, mendingan. Mmm, nah ini udah jadi sih sebenarnya, tinggal nambahin aja ekstra-ekstranya. Ijo-ijo seger. Ya, biasanya kalau background-nya ini aku nggak jarang sih untuk bikin putih, biasanya ya ambil yang warna paling soft aja. Ini hapus dulu, tinggal bikin kotak aja, ini, terus ini aja pojok sampai hampir putih gitu. Aku nggak pernah sampai putih mentok gitu. Nah, gini kan mending ya, atau kuning kayaknya bagus, agak-agak, nah, jangan lupa dinamain aja, apa ya, udah ngawur aja. Background 2. Terus, oh ya, untuk awannya hampir sama sih sebenarnya, sama semak-semak, tapi nggak apa, kita bikin aja. Kita ambil yang warna ini aja kali ya, bagus. Aku mau bikin awan,
Soalnya emang kalau aku lihat-lihat juga memang mirip sih sebenarnya. Tapi kalau mau copy paste juga nggak apa-apa dari semak-semak. Cuman kalau aku biasanya tetap bikin lagi sih, karena apa ya, ada bedanya dikit sih. Kalau semak-semak itu lebih dinamis ininya, lengkungnya, pergeseran dari yang kecil ke besar itu lebih dinamis. Kalau awan, ya lebih tipis sih perbedaannya. Nah, kayak cuman gini-gini doang gitu, nggak sampai, gede gini. Udah gini aja. Ini aku trim dulu, terus kita unite, sorry, dihapus dulu. Oh, ini ke grup, kita unite, terus di ungroup, Ctrl Shift G ya. Awan setiap musim sama ya bentuknya. Kalau di flat design sama, sama aja bentuknya. Nah, terus mataharinya, ya bisa di sini atau mau kasih di tengah juga boleh. Bentar ini. Guna gambar buat make it flat design. Aduh, hmm, gimana ya? Udah gini aja deh. Nah, udah jadi deh. Iya, serius nih udah jadi. Iya iya, udah jadi udah jadi. Ya, terus udah beres. Oh ya, ininya garisnya belum, benar. Nah, ini bisa gini aja atau mau tambahin gitu, kasih bentuk gitu. Nah, terus ada yang aku bilang tadi kalau untuk di apa ya, land-nya, bagian tanahnya itu loh. Nah, ini loh. Nah, ini bentuknya rounded, pokoknya bikin kotak aja bisa. Nah, ini udah bikin kotak, terus kalian pencet direct selection tool ya. Nah, ini ada bulatan kecil di sini ya. Nah, ini kalian klik aja salah satu, terus ditarik. Nah, dia langsung rounded. Kalau mau kalau nggak mau mentok gini bisa disesuaiin aja, gimana maunya terserah. Nah, gini, ya tinggal diduplikat aja. Nah, gini. Apalagi ya? Udah selesai sih teman-teman, ini aja gitu tutorialnya, workshop-nya malam ini. Nah, kalau kurang sesuai warnanya, ya tinggal diwarnain aja ulang pakai yang select tadi bisa, atau pakai ini nih terakhir nih ya, select semua terus di sini nih.
Rik nah, ya tapi ini aku sebenarnya masih agak kurang paham sama ininya, karena aku jarang pakai ini jujur aja ya, malah jadi gini loh dia, ding 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 ding. Nah ini nggak tahulah. Nah terus untuk eye drop-nya juga agak susah, jadinya kurang rekomendasilah kalau untuk yang ini recolor artwork-nya ini. Biasanya aku tetap satu-satu sih ngeditnya. Nah gini, oke selesai teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh open mic, boleh nanya apa aja. Yo Fahri, piye? Buset aku dari tadi nggak nge-save loh. Ini contoh yang buruk ini, contoh yang buruk, jangan lupa di-save. Workshop, aduh, Juni. Aku nggak sadar aku dari tadi nggak nge-save. Kalau clipping mesh itu gimana? Aduh, Live Dangerously. Aku nggak nge-save, buset. Clipping mesh, oke. Clipping mesh ya. Eh, gimana ya aku jelasinnya ya? Hmm, bentar aku mikir dulu. Gini aja deh, ini aku kopas satu. Nah, ya, clipping mesh itu ya sama sih basicnya kayak di Photoshop, di software-software lain, Medibank segala macam, sama konsepnya untuk masukin di objek tertentu gitu. Dan oh iya, clipping mesh itu nggak cuman, bentuk yang basic aja, mau mau dibikin lengkung-lengkung juga bisa, gini misalnya ya. Nah gini, terus ini aku warnain beda aja biar lebih jelas. Nah ini harus di atas, ya. Jadi yang mau di-clipping mesh itu yang di bawah. Nah terus kalau udah, ini select semua, terus make clipping mesh. Nah gini. Nah ini juga bisa misalnya, untuk gini deh, aku contohin artwork aku aja deh, sekalian ngasih lihat, untuk layering-nya gimana. Tadi ada yang nanya kan, layering bisa berapa lapis. Aku coba yang ini aja deh. Nah, biasanya gini, terus aku select semua, bentar. Nah, select semua, aku grup dulu, kalau udah di grup, terus tinggal bikin aja objeknya. Misalnya mau di-cropping jadi gini ya misalnya. Ini pakai brush aja kita bikinnya. Nah, gini misal. Terus tutup aja garisnya pakai Ctrl J, terus klik select semua, make clipping mesh. Nah, gini. Kan banyak ya, ini aku kasih contoh yang lain deh. Nah, ini juga clipping mesh bisa, terus biasanya itu ada salah satunya, dia ini Yegor Meter, dia biasanya nah kayak gini juga ini clipping mesh ya. Yang mana lagi ya, bentar. Dia tuh clipping mesh-nya bagus soalnya. Nah ini juga, ini clipping mesh, gini. Pokoknya untuk bentuk
lebih kayak apa sih namanya, double double exposure ya kalau nggak salah ya, double exposure. Nah ya ini, double exposure untuk biasanya untuk keperluan gitu-gitu. Nah ini kan juga clipping mask. Jadi biasanya bikin aja dulu semua full gitu, baru nanti di clipping mask gitu. Gitu guys. Ya misalnya posisinya kurang sreg kalian, nah ini kalian tinggal double klik aja di objeknya yang udah kalian clipping mask ya. Nah terus ini tinggal digeser-geser aja, bisa disesuaiin, bisa digedein, kecilin, bisa. Nah gini, berarti objek pemotong harus di atas, ya bener, objek pemotong harus di atas. Posisi bentuknya harus di layer yang sama atau gimana? Oh, bentar, aku coba, kayaknya sih harus di layer yang sama, bentar. Oh, nggak harus ternyata. Nggak harus di layer nggak harus di layer yang sama, bisa di atas, pokoknya harus di atasnya, karena dia kan sebagai pemotong ya. Nah, ini aku kasih lihat ya contohnya yang sebenarnya simpel. Ada tadi contohnya yang apa, tempel-tempel gitu gambarnya. Sebenarnya simpel, cuman layering-nya Bos, pusing. Bentar ya, ini, yang ini. Nah, oh salah, harusnya jangan yang ini. Bentar bentar. Wah, kok hilang semua gambarnya? Wah ini wah ini belum tak rename ya. Tapi ya inilah kurang lebih. Yang ini mana ya? Bentar. Aku lupa kemarin yang banyak banget tuh yang mana. Nah ini nih, ini udah aku rapiin nih, ya. Nah ini ada backup ya, untuk backup-an, nah ini nih, jadi aku selalu bikin ya seperti yang aku bilang di awal tadi, selalu bikin backup-an aset ya. Karena yang di artwork yang di sini kan udah digabung ya, jadi aku harus bikin yang belum digabung untuk ngecek digabung, di-unite, itu aneh gitu. Nah, ini kalian bisa lihat layarnya di sini, ya. Terus untuk referensinya sebenarnya banyak banget sih. Nah, ini. Nah, ini yang masih mending ini referensinya. Terus ya aku selalu backup juga untuk outline ya. Terus ini color palette-nya segini. Biasanya kalau aku nemu warna bagus, itu selalu aku simpen lah. Tapi nggak di file tersendiri sih, ya di artwork-nya pokoknya disimpan, jangan dihapus, itu. Terus, nah ini gunanya untuk di kotak-kotak ini ya biar gampang, karena apa ya, warna tuh selalu aku pakai berulang kali gitu. Jadi aku kalau misalnya ada project yang butuh warna orange misalnya, terus kayak aku inget, "Oh kemarin aku habis bikin artwork ini nih, warnanya bagus." Ya udah aku tinggal ambil aja, ini tinggal di copy paste gitu. Nah, terus ini aku bedah satu-satu ya, layernya ya. Dari foreground ini, foreground di sini. Terus ini ini airnya. Nah, di foreground sendiri ya ini objeknya, ini. Nah, ini kan dia ini cuman 2 lapis. Nah, ini kan
Yang duplikat ini pakai duplikat tadi yang blend tadi loh, ingat kan ya? Yang bisa otomatis. Nah, itu pakai itu, biar nggak usah satu-satu, karena kalau satu-satu ya pecah kepalanya. Terus selanjutnya middle ground ya, warnanya bisa dilihat lebih terang ya, lebih transparan dikit ya, terus background ya lebih transparan lagi, terus background 2. Nah ini untuk ekstra aja sebenarnya, terus udah habis, udah gitu doang. Yang agak pusing itu yang mana ya? Bentar, kayaknya yang ini deh, yang cukup belibet. Oh ini, ya, ini ini agak agak pusing, kayaknya ini aku juga lagi pusing gitu, ngawur jadinya. Apa ya, soalnya ini juga kayak nggak bisa dijadiin cuman kayak satu gitu loh, kayak foreground, midground gitu nggak bisa. Karena ini, apa ya, beda-beda banget. Yang ini lampu, ini jalan, tangga, ini kan udah beda layer ini. Ini tangga ini kan harusnya di belakang jalan. Terus di belakang tangga ada gedung yang ini, yang pokoknya gitulah ini nih. Ini, ting ting ting, ya gitulah kurang lebih. Intinya begitu teman-teman. Rapi banget baru. Oh bentar bentar, dari Aldi, itu teknik bayangan di airnya gimana? Oke, kalau untuk bayangannya ya, ini pakai clipping mask aja, terus ini deh aku praktekin langsung aja deh, pakai yang ini aja biar biar kalian nggak pusing aja lihatnya. Soalnya aku lihat yang ungu tadi juga pusing sebenarnya, langsung pening kepalaku. Ini aku off-in dulu ya ini ya, butiran airnya ya. Nah ini aku hapus deh ini. Nah, caranya ini di-select semuanya ya, bentar. Select gini aja, klik di kanan sini, yang paling kanan ini, sebelah yang bulat ya, biar dia otomatis nge-select semua. Terus background 2 ya select semuanya. Kalau udah copy paste, bentar, yang kotaknya nggak usah di-select, karena kan ini airnya. Copy, terus, ke sini tinggal di-paste aja, terus kita flip pakai O. Di sini reflect tool, terus klik kiri, shift, tahan ya, terus di-drag ke bawah. Nah, dia balikkan. Nah, terus kalau di-group udah di-group kita pasin di sini sampai ujung gini, nah sampai nutup ginilah pokoknya. Bentar minum dulu guys. Mmm. Oh, kalau udah di opacity-nya ya, di atas ini masih ke-select ya, opacity-nya bisa 30, bisa 40 tergantung. Aku kasih 35 aja deh. 35 kalau udah, eee, kotaknya tadi mana ya? Bentar, ini aku hide dulu. Nah, ini aku copy, aku unhide, terus paste. Kalau paste kan dia otomatis di atas ya. Oh ya, pastenya jangan Ctrl V, kalau Ctrl V nanti dia geser pasti. Nih, nah geser kan? Pastenya Ctrl Shift V atau Ctrl F, ya. Pokoknya dia langsung di posisi awal gitu loh. Kalau udah tinggal diklik semuanya, terus clipping mask, udah kelar deh.
terus bikin ininya, butiran butiran airnya. Butiran airnya sama kayak yang bikin, apa, land tanahnya yang gunung tadi, yang ijo-ijo tadi, ya, pakai kotak ini, atau bisa langsung pakai rounded yang rectangle tool ini. Nah, ini langsung gini. Nah, itu Aldi. Sik sik, bengong dulu. Nambahin pasta juga bisa pakai Ctrl B. Ctrl B. Beda, kalau Ctrl B itu kalau di AI, ini pakai AI loh, Brilliana. Beda ini, Ctrl B itu ini blend blend option. Nah, ya kan? Iya, beda. Beda software Brilliana. Ya, Ctrl F, ya, paste di atas. Ctrl B. Ctrl B blending option, blend option. Mohon maaf, Ctrl B blend option, beda. Ya, sampai sini aja teman-teman. Ada yang mau tanya? Ya, nggak tahu kalau udah di-custom. Oh iya, kayaknya aku custom deh, sorry. Kayaknya aku custom deh. Coba aku riset, Ctrl B. Oh iya. Iya. Maaf. Ternyata udah aku custom. Maaf. Aku lupa. Nah, itu Ctrl V, Ctrl F, bener. Soalnya aku sering pakai ini kan, blend blend option, blending. Terus kalau paste biasanya ya cuman Ctrl Shift V gitu aja. Maaf. Oke, sama-sama. Udah selesai teman-teman, bisa diterapkan. Makasih teman-teman semua yang udah join, ya semoga bermanfaat. Oke, sama-sama. Kalau mau masih ada yang nanya-nanya nggak apa-apa. Masih bingung? Oh, bingung di mana? Tanya aja, nggak apa-apa. Tak kasih jadwal ekstra ya, pelajaran ekstra. Les ekstra, les after school. Oke guys ya, sama-sama. Makasih juga udah datang. Makasih juga teman-teman semua. Ekspornya gini nih, JPEG, terus pakai use artboard. Nah, ininya RGB aja, terus resolusinya high. Ininya standar, langsung oke aja. Kalau udah dia langsung. Kalau nggak di use artboard, nanti dia ya nge-JPEG semuanya yang ada di AI sini. Mana Discordku?
Remedial. Ini hasilnya. Oh iya, aduh kalau ekspor bisa gimana aja. Ekspor macam-macam sih. Bentar ya, Nui, aku jawab si Fahri dulu, ya. Tinggal ke file export ya. Nah, ini bisa banyak, ada JPEG. Kalau untuk yang JPEG, PNG pakai export ya. JPEG, PNG, TIFF ya, PNG. Kalau mau transparan ya dihilangin dulu ininya. Bentar, mana? Nah, ini PNG, jangan lupa di use artboard, export, terus ya udah ini tinggal dibikin transparan. Bisa white, black sih. Nah, udah ininya biasanya none aja sih aku. Terus oke. Udah itu langsung transparan. Kalau mau nge-save, SVG pakai ini, save as, Control Shift S ya, di sini. Nah, ini ada PDF, IPS, SVG, nah ini. Kalau ngeprint biasanya aku pakai PDF aja, SVG juga bisa. Ini pokoknya jangan lupa dinyalain use artboard-nya. Kalau PDF kalau PDF nggak usah use artboard, dia udah otomatis yang di artboard-nya aja. Kalau untuk settingan PDF-nya nggak usah aneh-aneh sih biasanya, tinggal di-save aja langsung sih, save PDF, aku nggak pernah ngutak-ngatik di sini. Selama ini ngeprint juga aman-aman aja. Oke, Nui gimana Nui? Tadi aku kayaknya kelewat pas bikin bayangan objeknya. Oke oke, aku ulangin ya yang bikin bayangan objeknya. Mmm, gini. Nah ya, oh gini, aku duplikat aja terus aku warnain ulang ya. Nah pokoknya udah jadi ya objeknya, udah dibikin dari bulat-bulat tadi ya, bulat-bulat terus di-weld gitu ya, weld sorry, unite, dipotong, ya ini aku dari awal aja deh biar enak daripada nanti kelupaan, ada yang ketinggalan juga. Nah pakai Pathfinder ya, di sini nih. Kalau nggak ada, kamu ke ini, window terus Pathfinder ya. Nah terus kalau udah dipotong dulu pakai trim ya, pokoknya bikin dulu objeknya yang lingkaran ini, di copy paste aja, terus digedein, kecilin gitu, sesuaiin aja. Kalau udah trim, klik aja trim ya. Nah ini udah kepotong. Ini jangan lupa di-ungroup dulu, terus ini dihapus. Nah terus ini kan masih misah ya. Nah ini di-unite, ya. Kalau udah, nah ini tinggal diduplikat, duplikat ke kiri dan ke kanan. Nah jadi kamu tentuin dulu arah cahayanya dari mana, misalnya dari kiri. Nah, berarti kan kanan yang gelap nih. Nah, ini duplikat ke kiri untuk bikin bayangannya. Tool-nya ini di-select dulu semuanya, dua-duanya ini. Pokoknya objek yang mau dibikin bayangannya, terus pakai Shift M, tombolnya Shift M ya, Shape Builder Tool. Nah, ini untuk motong. Jadi ini yang bagian ini dibuang, karena kan mau dibikin di sini ya. Nah, ini diklik aja, terus kalau udah, nah klik yang habis di shape builder tadi terus dihapus. Nah, kalau udah tinggal diwarnain aja. Nah, gini misalnya. Oh bentar ini sorry agak kepotong ya. Nah, kalau agak kepotong diulangin aja, karena apa ya, ya nanti pasti hasilnya kurang bagus kan. Diulang, bentar dia tetap motong.
Oh ya. Nah gini, nah udah kan, di Unite, gimana? Yang kepotong di Unite nanti. Eee, bisa sih. Eh, bentar, bisa, tapi berarti nanti kamu harus bikin 2 kali. Aku nyelesain yang ini dulu. Itu ya pokoknya tadi terus udah di-trim, terus di-unite, terus diduplikat kan udah kan tadi? Udah belum sih? Bentar aku agak lupa sorry. Ini udah mulai mulai halu ini. Buang, terus diwarna, ya kan udah. Terus, eee, tinggal diginiin. Ini kok busuk gini toh? Bentuknya kayaknya kurang proporsional, jelek banget. Dia nabrak soalnya kan. Aku pakai yang ini aja deh. Nah gini, terus udah ini juga sama gini aja. Pakai shape builder ya, shape builder, Shift M. Nah dipotong terus dibuang, dihapus. Nah ini tinggal diwarnain aja lebih terang. Nah gini, jelek warnanya, ganti dulu. Nah gini, udah kan? Gimana Nui, jelas nggak? Nah, pokoknya pakai shape builder tool. Yang bagian nggak perlu dibuang aja pakai shape builder tool. Nah, terus si Fahri ya, dipotongnya di unite-nya terakhir, bisa banget. Tapi aku biasanya jarang kayak gitu karena ya ngejar cepetnya sih, karena lebih praktis kalau ini, berarti terakhir ya, berarti kalau kalau terakhir ini kepotong dong berarti. Edu, maaf. Apa? Maksudnya bukannya itu kan ada yang segitiga muncul gara-gara Yang tadi bentuknya kecil ini? aneh gitu kan. Nah, ya kalau misalnya di-unite ke warna hijau muda, ini bisa nggak? Biar hilang sekalian. Ini kan dia udah Oh, kepotong. itu di belakang. Ah, Oh, oh. kalau di apa namanya? Paling dihapus Kayak sih gini di sih paling. trim, iya kayak gitu. Itu dia pasnya pakai apa? Jadi, Kalau dihapus doang, pakai direct selection tool terus di-delete, pakai backspace. oh tapi kayak masih ada nyisa Tapi dikit ya itu ya. masih ada, ya paling di ini sih, Kalau misalnya di trim ada terus di merge gitu, bentar aku agak lupa ininya, bentar, apa ya, gua. hmm, di-trim, oh bisa sih, iya sih bener sih, di-trim terus di-merge bisa. Nah, Oh iya, heeh, wih. bisa. Oh iya 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 iya. Aduh, tapi kalau perfeksionis nggak itu masalah Clara. Nggak bisa. Ya tapi emang harus sih itu, nggak boleh ini sih, nggak boleh kepotong sih emang, nggak boleh ada cuilan gitu emang, ngaruh banget soalnya. Edu pangkat 2 edudu, edukasi Edward. Oke, sama-sama.
Set masih rame aja ini, pada betah nongkrong di sini tah. Udah selesai guys, mau lihat apa kalian? Tidak ada yang bisa ditonton. Oh iya, gini nih, sorry sorry. Ini, udah selesai ya, bisa nanti bantuin aku ya ngisi survei ini cuman untuk evaluasi aku aja. Karena aku pengen tahu aku skill ngajarnya dari mana, udah sampai mana, terus ya ini cuman kritik saran aja sih buat aku. Tolong diisi ya, nggak cuman kritik saran aja, formnya isinya itu doang. Waduh, berhadiah saldo. Tak kasih 1.000 mau nggak? Oh iya, aku lupa promosi akunku. Ini teman-teman ya, aku kebetulan ada YouTube. Ya, kalau misalnya kalian mau belajar-belajar, ya boleh mampir ke YouTube aku. Kok previewnya nggak muncul? Oh, nah tuh muncul kan. Terus ini Instagram aku. Yang udah follow nanti aku follow back-nya nanti ya. Ulangan dadaan, lanjut ngajar lagi dong Kak Edu. Wah. Next next, lain kali lain kali. Nanti rencananya mau bikin kelas gitu sih, tapi masih belum tahu kapan, masih nyari-nyari jadwal, ini masih sibuk. Ini aja aku nyempet-nyempetin ini, dadakan kan tadi. Tadi pagi aku langsung ini, ngadain. Sebenarnya udah dari kemarin, sebenarnya mau Rabu kan kemarin tuh, terus kayak, wah lagi banyak kerjaan, terus kayak lupa lupa bikin poster juga, terus kayak, waduh udahlah besok aja besok aja besok aja. Terus sampai Rabu, pas mau tidur, waduh aku belum posting, belum ngasih tahu di Discord nih. Ya udah, terus udah besok aja lah udah ngantuk. Terus Kamis pagi baru bikin, terus langsung nunggu OVO 1.000-nya sini. Oke makasih Widi, udah ngisi formnya. Sangat terima kasih, aku sangat perlu itu buat evaluasi. Lanjut ngajar, ngajar apa? Nggak ada. Paling layering aja sih. Ya, apa ya, kalau awal-awal memang pusing sih layering tuh, eee, harus harus ngeliatin aja sih sebenarnya, banyak-banyak ngeliatin gambar orang, kayak setiap gambar orang tuh kamu analisa dia, gimana penataan layernya, kayak yang aku jelasin di awal tadi, ya mungkin ada yang telat ya, aku mungkin bantu jelasin ulang lagi. Nah, ini ini salah satu gambar orang ya, ini dari Alex Pasquarella ya. Nah, ini tuh dia layernya lumayan banyak sih sebenarnya. Jadi dari foreground ya, ini foreground, terus geser sana lagi, aku biru aja deh. Yang sini nih, ini kan beda nih warnanya, ya kan? Nah, ini mid ground 1, terus geser sana lagi. Ini beda lagi kan warnanya lebih terang kan? Ini dia sebenarnya banyak loh layernya tuh, lumayan loh. Background 2, terus lagi, sini, yang sini. Ini kan yang sini sama sini beda kan? Background 3, mantap gak tuh?
lagi, yang sini nih, background 4. Nah gitu sih aku biasanya, dianalisa gitu biar paham layering-nya. Terus yang sana lagi, ya ini sama sih, ini background, udah masuk background ini, background, terus ya udah terakhir ini nih, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dia pakai layernya. Kak Edu warna paling nggak pernah disentuh selain putih mentok? Wah ini pertanyaan bagus. Aku jujur kurang suka warna kuning karena susah nyarinya, susah entah ya aku kurang suka warna kuning sebenarnya, kurang suka dan warnanya tuh susah dieksplor gitu loh. Karena apa ya, untuk mau kuning pastel nanti kok kayak pucet, belum lagi jatuhnya kayak orange atau malah jadi coklat gitu. Terus entar belum ada yang kayak, eee, gold, ada kan kayak pernah lihat kan kayak gold tapi warnanya jelek gitu. Yang ini nih bentar, aku ada kemarin habis project yang di poster itu, nah itu sebenarnya aku kurang suka sama itu. Siapa ya namanya ya? Oh ini nih, dari sini deh. Nah ini, sorry ya agak ngejreng ya, karena oh ya, ini loh, ini kalian lihat ya, ini warnanya loh, kuning aku sampai nyiapin palet segini banyaknya, dan ini sebenarnya udah aku delete-deletein beberapa. Aku ini kan ngejreng banget warnanya ya, dan kayak ya sebenarnya bagus sih, untuk emas bagus, cuman kalau flat design itu jarang warna yang kontras, yang saturation, yang ngejreng itu. Jadinya mau nyari pastelnya susah nih ya. Misalnya aku edit nih, yang ini nih, aku mau kasih pastel ya. Nah, ini loh, ini dilihat dari sini aja udah jelek. Tuh kan, malah jadi jelek kan dia, pucet gini kan. Nah ini kesulitanku sih emang, aku kurang suka sih warna kuning. Sama warna ini widih, warna-warna neon gini, yang cyan gini, nah itu aku kurang suka, jarang, hampir nggak pernah nyentuh aku warna gitu. Biasanya kalaupun yang cyan gini, ya bisa tetep, tapi aku ya mainnya ini pastel, tapi ya agak susah, tapi masih bisalah gitu. Kuning itu wah wis angkat tangan aku, kuning aku angkat tangan. Oke Clara, makasih. Ya ampun Kak, aku melek lagi, tapi ya juga ya ternyata itu yang bikin gambar menarik secara kedalaman. Iya bener, walaupun flat design, ya bisa diakalin sebenarnya, nggak melulu bener-bener flat gitu. Flat tuh tetap ada kedalamannya gitu. Yang flat design yang bagus, kalau menurut aku ya, aku lihatnya yang ada kedalamannya gitu. Ya kayak yang pertama tadi ya ini. Ini contoh yang sangat bagus dari Alex Pasquarile. Color palette ya aku kebanyakan ngambil dari dia karena panutanku banget soalnya untuk flat design. Aku juga belajar belajar foreground, midground itu dari lihat karyanya dia, dari si Alex ini. Nah ini kan juga bagus.
Kombinasi warnanya juga bagus dia, ini ungu sama orange, coklat. Oh ternyata itu ya warna-warna yang menyulitkan ya. Iya sama-sama Widi. Ini open mic boleh loh, nggak harus ngetik kalau mau open mic, boleh banget. Jujur aku jarang ini ya, jarang ngeposting ya kalau untuk flat ya, karena, aku cuman lebih, apa ya, suka aja, bukan kayak, eee, maniak gitu loh. Aku lebih maniak yang, apa, vektor ilustrasi yang, ya lebih kompleks ini. Ya walaupun sebenarnya nyerempet-nyerempet. Aku suka bayangan yang kompleks, seru aja bikinnya. Jadi aku sebenarnya jarang bikin ini, cuman, apa ya, mungkin karena, eee, aku ngerasa kurang tertantang sih sebenarnya kalau bikin flat itu, karena kan cuman kopas-kopas gitu. Cuman kalau lihat hasilnya, ya aku seneng juga, terpuaskan juga. Flat aku udah lama ini nggak bikin flat. Kalau yang personal ini terakhir, yang ini awal-awal banget ini pas kuliah ini, masih masih noobs, masih cupu. Lucu pueh Mbak iki. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Tapi seandainya hasilnya mau di laser cut, save-nya dalam format apa? Mhm, save-nya tetap PDF. Laser cut itu ya penting ada outline-nya, karena dia patokannya itu outline. Jadi ya tinggal dikasih outline aja. On mic. Nih, select aja semuanya, terus klik sini kasih outline, beres deh. Tapi ini hati-hati ya kalau ada yang gini. Ya dan dia juga nggak motong yang bagian dalam sih biasanya. Kalau untuk pop up ya, kalau yang nggak tahu pop up, ini biasanya flat itu, sering dipakai untuk pop up, gitu ya, pop up flat design, ada nggak ya? Yang pakai kertas itu loh, terus di Figura itu loh, susah nyari referensinya. Mmm, pop up artwork. Nah gini loh, yang lain mana ya? Pokoknya nanti di Figura, dibingkai, terus dia numpuk-numpuk gitu layering. Nah itu, kalau itu beda lagi, itu harus per bagian. Jadi kan kayak ini nih, ini kan udah aku pisah ya, satu-satu gini. Nah ini, jadi nanti di kertasnya, ini dulu soalnya aku tugas kuliahnya kebanyakan suruh bikin pop up, jadinya paham. Nah kalau di kertasnya ya ini dipisah, jadi yang foreground ya foreground, di print-nya gini, gini, terus gini. Itu ya itu bukan ya maksudnya si Maria ya? Kalau untuk pop up ya ini konteksnya.
kalau bukan pop up ya kayak tadi, tinggal di outline aja, yang bagian luarnya gini aja. Nah, biasanya gini sih. Nah, terus tinggal ya udah ini usahain nyambung. Tapi Kak, misal dibikin oh ya bener bener, pop art ya, bener ya berarti ya. Iya gini, cetak, ya udah dipisah gini aja. Udah deh, terus nanti tinggal kan kalau pop up kan dia biasanya ngeprint berkali-kali biar tebel ya. Jadi kayak bagian ini berkali-kali, terus ya udah ini tinggal di-print berapa kali gitu. Biasanya 5 itu minimal sih, 5 kali. Kan nanti ditempelin pakai, tape yang ada bantalannya itu, yang ijo itu. Begitu. Nah, ya gitu, bener ya. Oh ya itu keyword-nya. Lightbox paper cut. Ya soalnya temenku bikin, apa, kerjanya kayak gitu dia. Bikin gitu biasanya untuk dikasih lampu gitu. Atau kalau nggak dikasih lampu juga bisa, ya tinggal dipotong-potong aja gitu. Atau apa ya keyword-nya ya, paper card artbook mungkin. Iya, makasih Widi, sudah dibantu. Nah, gini gini, ini kalau yang nggak pakai lampu gini nih, nih. Sebenarnya kalau untuk apa ya, digital ya, saya cuman pengen ngasih efek, eee, apa, paper cut gitu, bisa pakai ini, efek di drop shadow drop shadow atau apa gitu. Aku belum belum Ya, pernah aplikasi ya? drop shadow. Iya, drop shadow. Oh ya drop shadow ya. Pernah bikin digital, Oh, emang drop shadow. iya. Tapi ya kayaknya nggak sampai segini. Ya bedalah pasti hasilnya. Nah kalau drop shadow gini biasanya, gini aja. Nah kayak gini. Beda kan sama yang tadi, tapi bisalah, kelihatan dikit lah. Tapi, apa ya, keaslian kalau paper cut itu di foto, kalau kalau sama yang pakai efek drop shadow beda banget sih, asli sih. Aku lebih suka yang paper cut. Nah ini kalau misalnya satu kali doang, satu lapis bisa, tapi ya tipis gitu loh, kurang berdimensi gitu, kalau untuk apa, paper cut print ini. Iya feel-nya lebih kerasa yang kertas.